Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apip Hadi Febriansyah dari kelas 224A01. NIM 22180458. Saya di sini akan menjelaskan prosedur penanganan surat dengan sistem buku agenda. Yang pertama yaitu penerimaan surat. Langkah-langkah penerimaan surat antara lain sebagai berikut. Pertama adalah mengumpulkan surat masuk. Yang kedua, menghitung jumlah surat masuk. Yang ketiga, memeriksa ketepatan alamat si pengirim. Yang keempat yaitu ada tiga pengelompokan surat berdasarkan jenis meliputi. Yang pertama adalah surat dinas. Ada surat yang berasal dari perorangan atau perusahaan yang ditunjukkan kepada perusahaan atau pimpinan yang bertindak mewakili perusahaan. Yang kedua adalah surat pribadi. Adalah surat yang sifatnya tidak boleh dibaca oleh yang bukan berkepentingan. Yang ketiga adalah surat niaga. Adalah surat yang biasanya berisikan iklan atau brosur. Yang kelima adalah membubuhkan tanda tangan sebagai bukti surat tanda telah diterima. Yang kedua adalah penyortiran surat. Beberapa tahap dalam penyortiran surat meliputi 1. Memisahkan antara surat dinas dan surat pribadi. Yang kedua adalah menggolongkan surat dinas berdasarkan keamanan isinya, antara lain surat rahasia, surat konfidensial, dan surat biasa. Yang ketiga adalah mengkelompokkan surat yang memerlukan penanganan khusus. Yang ketiga adalah pencatatan surat. Kegiatan dalam pencatatan surat meliputi yaitu ada 4. Yang pertama adalah membuka dan membaca isi surat serta menuliskan pokok surat. Yang kedua adalah memeriksa lampiran. Yang ketiga adalah membubuhkan tanggal dan pada penerimaan surat. Yang keempat adalah mengagendakan surat masuk ke dalam buku agenda tunggal atau buku agenda kembar. Keempat adalah pengarahan surat masuk. Surat masuk yang sudah diagendakan ke dalam buku agenda perlu diarahkan agar lebih jelas kepada siapa surat tersebut diarahkan dengan disertai lembaran posisi. Lembaran posisi, lembaran yang disediakan oleh agendaris untuk membubuhkan di posisi pimpinan yang berisi tentang saran, tanggapan, instruksi setelah surat dibaca oleh pimpinan. Lembaran di posisi digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu disposisi langsung, yaitu disposisi yang ditulis langsung pada lembaran kertas. Yang kedua adalah disposisi tidak langsung, yaitu disposisi ditulis pada lembaran disposisi tersendiri yang sudah disiapkan. Yang kelima adalah pengadaan surat. Pengadaan surat dapat dilakukan dengan menggunakan fotokopian, sintesil, printer, mesin ketik, dan lain-lain. Yang keenam adalah penyampaian surat. Penyampaian surat kepada orang yang dimaksud dengan surat dalam surat. Yang ketujuh adalah penyimpanan surat. Langkah-langkah dalam penyimpanan surat antara lain. Yang pertama adalah mengindeks surat dengan sistem tertentu. Yang kedua adalah memberi kode surat. Yang ketiga adalah menggunakan profetor. Yang keempat, menyimpan surat pada folder atau map shelter. Yang kelima adalah menatap arsip dalam laci atau filing cabinet. Di sini saya ada satu lagi prosedur penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Yang pertama adalah pembuatan konsep surat draft. Konsep draft adalah kegiatan merancang isi dan bentuk surat sebagai bahan tertulis dengan menggunakan manual yang ada diketik dengan rapi, kemudian dikirimkan ke alamat yang dituju. Pembuatan konsep surat dapat dilaksanakan oleh 1. Pimpinan atau atasan. Konsep surat yang dibuat oleh pimpinan atasan secara langsung berupa konsep surat dan diserahkan kepada sekretaris atau konservator. Yang kedua adalah sekretaris atau konservator. Konservator surat dibuat oleh sekretaris konservator atas instruksi atau pemerintah dari pimpinan. 2 adalah pengetikan konsep surat. Yang ketiga adalah pemeriksaan surat. Yang keempat adalah penandatangan surat. Apabila surat sesuai dengan benar serta tidak ada kesalahan, maka surat diberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Yang kelima adalah pengiriman surat. Surat yang dikirim ke dalam maupun keluar instan dicatat ke dalam buku agenda internal dan eksternal. Yang ke-6, penyimpanan arsip. Arsip digunakan sebagai
Fisik harus disimpan dan ditata dengan benar agar bisa suatu saat diperlukan dapat ditemukan kembali. Demikianlah penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.